kesempatan ini saya akan mewawancarai seorang guru BK yang ada di SMP Negeri 4 Kunto Darussalam untuk memenuhi nilai ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Dery Putra, SPD, MPD. Kita lanjut pada sesi pertanyaan tentang BK kepada Ibu Citra yang sedang bekerja di SMP Negeri 4 Kunto Darussalam ini. Nah, adapun yang pertanyaan pertama yaitu menurut Ibu di sekolah SMP ini perlu atau tidak diadakan program bimbingan konseling ini? Perlu ya, kenapa begitu? Karena banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diselesaikan atau tidak terendus dengan guru-guru mata pelajaran. Jadi itulah fungsinya ada BK. Kalau ibarat tuh begini, rumput yang tinggi kalau dibabat, dia nanti bakal kelihatan tumbuh lagi kan. Nah, jadi itulah fungsinya BK. Kenapa? Karena BK itu bisa mengatasi masalah-masalah yang tidak diatasi oleh guru-guru mata pelajaran. Gitu. Jadi guru mata pelajaran berperan penting, tapi BK itu juga untuk membackup. Kita kan 3 integral ya, jadi ada TU dan kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran, baru BK. Jadi BK itu punya tempat sendiri, ya. Jadi guru BK itu sebenarnya bukan guru mata pelajaran. Jadi memang kita 3 integral dengan TU, kemudian guru mata pelajaran dan bimbingan konseling. Gitu. Untuk membimbing siswa itu tadi ya. Betul. Jadi untuk memandirikan siswa, membimbing siswa di mana yang tidak di-cover oleh guru mata pelajaran. Itulah fungsinya ada BK. Berarti itu perlunya ya diadakan Sangat di SMP. perlu. Iya. Kemudian seberapa penting sebenarnya BK ini di sekolah, Bu? Penting ya, dari pengalaman saya 3 tahun mengajar, adanya BK itu sangat membantu. Contoh misalnya, kalau di masalah tata tertib, sebenarnya itu bukan sepenuhnya tugas kita bimbingan konseling. Tapi dengan adanya bimbingan konseling, anak-anak memahami lebih dari sekadar yang disampaikan oleh guru-guru lain ya, bahwa peraturan di sekolah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita hadir di sana untuk menyampaikan bahwa peraturan itu penting dan peraturan itu perlu kita tegakkan supaya kita menjadi disiplin ya, karena saya rasa tidak ada orang sukses yang tidak disiplin. Contohnya begitu. Nah, kemudian masalah-masalah contoh yang menyebarkan foto-foto itu ada ya, yang menyebarkan foto-foto seperti foto bugil, maaf ya, itu ada. Kemudian ada yang pernah membawa tua ke sekolah, itu juga ada. Iya, betul. Kemudian merokok itu termasuk itu merokok itu banyak sekali ya, merokok, kemudian parkir liar, sejauh itulah. Itu kan tidak bisa ya, maksudnya kayak diselesaikan hanya dengan guru mata pelajaran. Ya, biasanya kan kita menuntut hanya kepada wali kelas aja ya, Bu. Ya, jadi wali kelas itu juga berperan aktif sama kita bareng-bareng. Jadi harus ada komunikasi juga antara wali kelas dengan guru BK kita. Iya, betul. Jadi kita sama-sama bekerja sama untuk mengatasi masalah anak-anak kayak gitu, kurang lebih. Oh, jadi begitu. Nah, kemudian tujuannya supaya anak-anak ini bisa menyelesaikan masalah. Nah, perlu digarisbawahi. Berarti semua masalah itu bakal bisa teratasi? Tidak, begini ya, dia nggak bisa langsung siap. Kita di BK itu ada beberapa kali proses konseling, ya. Jadi, tapi sejauh ini ada penyelesaiannya, gitu ya. Bukan berarti bisa teratasi, tapi ada penyelesaiannya. Ada prosesnya. Gitu. Jadi tujuannya sebenarnya kita itu tidak mau anak-anak itu intinya ada di masalah yang hanya begini-begini. Contoh masalah kayak terlambat datang ke sekolah ya, terus lompat pagar gitu. Itu kan masalah yang sering ya. Tapi kita juga orang BK itu memahami hal-hal yang perlu. Kadang ada anak yang sangat mencolok di kelas ya, contohnya. Anak yang mencolok di kelas, dia nih suka cari perhatian lah contohnya. Itu guru lain tidak akan memahami. Tapi kita punya ilmu yang ini anak kita butuh rangkul lebih dekat nih. Ada apa sih sebenarnya? Nah, di situ itulah kenapa fungsi BK sangat perlu dan salah satunya tujuannya untuk memandirikan anak, untuk membantu menyelesaikan masalah anak yang tidak hanya masalah tata tertib, tapi juga masalah psikologi ya, masalah mereka di rumah itu juga bisa diselesaikan di BK. Gitu. Karena saya open sekali dengan anak-anak. Memang sebenarnya harus begitu sih ya kan. Karena BK ini kayak ya mungkin kebanyakan siswa itu tadi menganggap bahwa guru BK itu kan tempatnya siswa yang bermasalah kan. Iya, betul. Kemudian mungkin menganggap itu guru BK juga sebagai polisi sekolah juga. Iya, benar. Nah, jadi
itu ibu gimana tanggapannya? Oke, sebenarnya itu udah jadi masalah yang selalu dibahas ya di kampus dulu kayak Cara gitu. menghapus tanggapan itu supaya oh itu udah Benar. mereka itu nanti saya. Nah, saya selalu menempatkan diri saya ini sebagai teman, sebagai tempat yang mereka harus tahu saya friendly dengan mereka, saya berteman dengan mereka, tapi saya juga sebagai guru mereka. Saya mengerti batasan, saya membuat anak-anak itu mengerti bahwa oh ini tuh batasan sebagai guru. Mereka tetap menghormati saya, tapi saya tidak mau mereka takuti. Iya. Kenapa begitu? Karena anggapan untuk polisi sekolah itu bisa ada kalau kita terlalu terlalu kayak kamu begini, kamu tuh enggak Monoton ya nggak boleh seperti itu. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita seperti itu, anak-anak tuh nggak terbuka sama kita ya. Saya selalu share sama anak-anak, kalian boleh WhatsApp ibu 24 jam, kalau ibu sempat pasti ibu bales gitu. Karena saya nggak mau anggapan itu ada ya. Saya nggak mau mereka lihat saya tuh udah kayak buku poin ya, nggak mau gitu. Jadi anak-anak tuh saya selalu minta mereka untuk datang ke sini, share apapun itu. Kalau mereka nggak mau datang ke sini, silahkan WhatsApp ibu, pasti ibu akan bales, pasti. Ya, biasanya pakai episode-nya gitu. Di SMP ini biasanya sedikit poin ya bu. Iya, Pasti, betul. ya. Jadi setiap bimbingan konseling ini yang dipanggil ini siswa yang bermasalah aja atau tidak bu sebenarnya? Nah, bermasalah itu luas. Di kita bermasalah itu ada, bisalah kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah masalah tata tertib yang harus ditegakkan. Itu menurut saya itu hal yang paling dasar untuk bimbingan konseling di SMP ini. Tapi sebenarnya hal yang paling penting itu adalah yang di luar itu. Yang di luar dari masalah-masalah tata tertib. Karena kenapa? Kenapa? Karena masalah seperti ini yang harusnya kita selesaikan. Contohnya misalnya kemarin kita punya siswa yang menyebarkan foto pap dengan pacarnya, kemudian di-share, rame, viral ya. Itu yang biasa Viral. Itu gimana kita? Kita tunggu dia. Hari pertama dia tidak datang, hari kedua dia tidak datang ya. Kemudian bagaimana caranya ya? Kita datang ke rumah. Kemudian kalau misalnya masalahnya di sekolah, contoh kemarin ada anak yang bergandengan tangan ya. Di depan sini, daerah depan sini itu bergandengan tangan. Iya, betul. Kemudian jam pulang ya, jam pulang itu bergandengan tangan. Ada guru yang tahu ya, kemudian disampaikan ke saya langsung panggil gitu. Kemudian ada anak yang mohon maaf beliau itu pakai baju selalu tidak seragam ya, jadi ada yang sobek, kemudian ada yang bolong gitu. Jadi itu juga saya panggil. Kenapa? Saya perlu tahu bagaimana keadaan keuangan atau ekonomi orang tuanya. Apakah memang orang tuanya yang tidak peduli, atau karena emang orang tuanya yang tidak mampu gitu. Jadi saya perlu tahu. Itu juga menjadi masalah di BK. Jadi masalah itu tidak hanya ya tadi ya lompat pagar dan segala macam, tapi seperti ini juga itu masalah buat BK. Jadi kita bisa membantu penyelesaian. Kan kita perlu tahu kan kenapa dia begitu. Saya yakin pasti beliau juga, anaknya juga malu lah menggunakan seragam yang tidak seharusnya dikenakan, karena yang kekecilan ya, yang bolong gitu pasti ada. Nah ini kan kita perlu tahu tuh faktornya apa nih, kenapa dia begini gitu. Jadi itulah gunanya ada BK. Kalau guru lain mungkin cuman kamu tuh harusnya pakai seragam gitu, kamu tuh harus seragam begini-begini. Nah itu yang kenapa perlu ada BK. Nah contohnya itu salah satunya. Berarti dengan adanya BK ini memang dapat membantu siswa tersebut ya kan? Sangat. Kemudian apakah ada kerjasama dari guru wali kelas dan guru BK mengenai pengidentifikasikan siswa yang bermasalah ya? Nah tadi seperti yang saya sampaikan, contohnya yang pegangan tangan itu juga yang mengetahui kan guru lain ya, guru lain kemudian mereka mengkondisikan kepada BK. Tapi tidak semua masalah itu langsung dilimpahkan ke BK, itu perlu digarisbawahi. Contoh misalnya ada masalah di kelas anak yang tidak mengerjakan PR. Ya, itu tugas pertama adalah wali kelas dulu atau guru mata pelajaran dulu. Guru mata pelajaran bisa tidak menangani ini. Ya, kemudian kalau tidak bisa ke wali kelas. Wali kelas tidak bisa baru boleh dilimpahkan ke BK. Tapi kalau mereka mau masuk ke BK juga kita open aja, gak masalah gitu kan. Tapi biasanya hal-hal seperti ini itu diurutkan dulu. Kalau emang udah bisa diselesaikan di kelas, ya itu tidak sampai ke BK. Tapi kalau misalnya itu perlu sekali udah sampai ini anak nih misalnya nggak bisa lagi nih tiap hari nggak ngerjain PR, nggak ngerjain tugas, itu pasti akan dipanggil ke BK. Di BK kita konseling masalahnya apa, bila perlu kita panggil orang tuanya.
itu berarti ibu memanggil orang tuanya. Kemudian apakah ibu pernah mengunjungi rumah siswa itu untuk mendapatkan keterangan lebih dari orang tua atau keluarganya gitu mengenai masalah siswa tersebut? Oke, biasanya kita datang atau home visit ya, kalau di BK itu namanya home visit. Home visit itu biasanya kita lakukan, seringnya itu memang anak-anak yang putus sekolah. Jadi anak-anak yang tidak mau sekolah itu pasti kita datangi, karena kita udah nggak bisa manggil lagi orang tuanya kan. Jadi kita datangi apa alasannya, apakah dia bisa masuk lagi atau tidak. Kemudian masalah biasanya hal-hal yang viral itu ya, contohnya itu pasti kita datang ke orang tuanya, kita tanya apakah ada masalah di rumah sebelumnya, itu kita tanya. Jadi kita datang ke rumah orang tua itu untuk melengkapi analisis kita ya. Jadi di sekolah itu ada masalah apa, kemudian di rumah ada masalah apa, itu sangat perlu. Home visit itu sangat perlu. Kalau dulu kita sebelum pandemi rutin sekali home visit. Boleh ditanya dengan anak-anak ya, kita rutin sekali home visit. Sebulan itu bisa 3-4 siswa yang kita kunjungi. Kadang random, kadang ada yang punya masalah. Ya, biasanya sih seringnya yang punya masalah, mungkin 20%-an lah yang random. Jadi kita kayak datang, oh anak ini nih kayaknya kita kunjungin deh, nanti masalahnya apa, kayak gitu biasanya gitu. Tapi seringnya memang yang punya masalah. Jadi masalah-masalah yang ada di sekolah kemudian tidak bisa kita selesaikan, kita butuh data orang tua, tapi orang tua kita panggil nggak bisa datang, tuh biasanya kita datang ke rumah mereka gitu. Kemudian apakah ada hambatan saat ibu mengalami pelaksanaan bimbingan kos? Banyak sekali hambatannya ya. Hambatannya itu banyak. Kadang begini, kita sudah semaksimal mungkin saja, itu masih aja kadang banyak yang kecolongan ya, karena kecolongannya maksudnya gimana? Gini, ibu selalu memberikan materi di dalam kelas dan di luar kelas. Konseling itu ada banyak ya, jadi ada konseling individu, ada konseling kelompok gitu, ada klasikal. Nah di klasikal ini tuh biasanya kita menyampaikan hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan secara pribadi. Jadi kita sampaikan klasikal. Kita sudah menyampaikan sama anak-anak beberapa materi yang berhubungan dengan contohnya adalah edukasi seks, ya kayak gitu, supaya anak-anak ini tidak terjerumus ke sana sebenarnya kan gitu. Tapi kenyataannya kita masih saja banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Contohnya gitu. Jadi hambatannya itu banyak sekali karena kadang ada yang support, ada yang tidak support ya, dan perlu digarisbawahi juga sebenarnya tidak semua guru mensupport ya, karena mereka menganggap BK itu tidak ada kerjaannya. Ya, karena kita masuk 1 jam itu kan menganggapnya juga siswa yang bermasalah. Iya, yang bermasalah aja itu kan bukan berarti yang itu saja kan, tapi banyak sekali. Contoh, ibu dapat jam BK itu 1 jam per kelas. Ya, 1 jam. Jadi hanya 1 jam pelajaran saja. Oh, jadi BK ini tetap ada jam masuk klasikal. Bukan orang itu dipanggil ke ruangan BK saja. Enggak. Jadi kita tetap dikasih jam BK sama bapak untuk masuknya, sama kepala sekolah dikasih 1 jam. 1 jam mata pelajaran. Nah, karena kita banyak di dalam ruangan, kita manggil anak, itu kan tidak semua guru tahu. Nah, jadi kadang-kadang juga support sistem lingkungan itu kadang juga kurang gitu. Itu maksudnya di jam kelas itu menurut kelasnya 1, 2, 3 atau digabung atau dirangkap gitu maksudnya? Per kelas, tetap ada jam per kelas, 1 jam pelajaran 1 minggu. Nah biasanya kan kalau mata pelajaran lain tuh kan ada medianya, waktu ngasih materi pembelajaran. Nah kalau di BK ini apakah ada? Ada. Jadi di BK itu luas sebenarnya. BK itu pernah mengadakan simulasi Indonesian Got Talent. Itu buat apa? Itu untuk BK karir. Namanya BK karir. Jadi BK karir itu untuk menggali minat dan bakat anak-anak. Dengan cara apa? Kita buat pementasan di depan sana. Jadi setelah ujian ya, setelah ujian kemudian pas bagi rapot, wali murid datang itu anak-anak mentas. Jadi mereka benar-benar kayak ya komedi, stand up komedi, nyanyi, main gitar dan segala macam, pokoknya berhubungan dengan bakat minat mereka. Terus di BK juga banyak media lain, contohnya kita yang anak-anak lulus itu kan biasanya bingung ya mau kerja apa. Jadi ibu bikinin mereka contoh pohon karir ya, pohon karir itu untuk mereka buat, kemudian cari pekerjaan, list nama-nama pekerjaan, kemudian dibuat di pohon, kayak di pohon gitu. Nah itulah salah satu media juga. Jadi BK itu luas banget klasikalnya. Jadi tidak hanya menjelaskan masalah tidak. Jadi luas. Jadi ada inspirasi kita supaya siswa itu tetap semangat. Ya, contoh ibu kemarin ngasih materi di kelas 9 ini tentang resolusi masa depan. Jadi kayak tujuan masa depan mereka apa. Kadang kita kan hidup itu kalau nggak punya tujuan tuh hampa ya, nggak punya tujuan. Nah, jadi itulah kenapa dibuat
seperti itu, agar mereka punya pandangan, oh iya saya 10 tahun dari sekarang saya menjadi ini. Itu kan penting ya, buat seseorang tuh penting. Jadi itu masuknya di klasikal, karena itu tidak bisa saya sampaikan secara pribadi gitu. Kemudian bagaimana dengan jenis-jenis masalah yang sering dihadapi oleh siswa? Jadi kalau jenis masalah itu ada masalah individu dan ada masalah sosial ya. Kemudian masalah belajar dan masalah karir. Jadi ada 4 masalah biasa di BK itu. Kalau masalah individu itu jelas ke pribadi ya, ke pribadinya. Jadi boleh misalnya dia dari ekonomi yang kurang mapan, kemudian di sekolah mereka lambat bayar SPP dan segala macam. Kemudian ada yang masalahnya tentang orang tua yang keras ya. Jadi saya pernah punya siswa itu selalu dipecutin dengan ikat pinggang sama ayahnya, walaupun hal sepele. Iya. Jadi di sekolah dia jadi anak yang benar-benar troublemaker gitu. Dibawa jadi ke mana ya? Iya, jadi benar-benar yang di sekolah itu cari masalah mulu gitu intinya. Mungkin pelampiasan dia dari rumah betul, ke sekolah. Betul. Jadi masalah seperti ini kemudian setelah dikonseling berkali-kali, ibu butuh data kan dari orang tua. Nah, itulah orang tuanya saya panggil. Ternyata menurut orang tuanya yang perempuan, anak ini selalu dipecutin dengan ikat pinggang. Nah, ini masalah individu kan yang dibawa sampai ke sekolah. Kemudian kalau masalah sosial banyak ya. Ada anak yang contohnya hampir tawuran itu pernah. Anak jalan baru dengan anak SP1. Itu hampir sama siswa sini. Iya, sama-sama siswa sini, tapi belum dijalankan. Baru ada rencana, kemudian saya panggil langsung orang tuanya sore itu juga. Ya, jadi nggak jadi. Ya, ini contoh masalah sosial. Itu kemudian jika ibu memanggil orang tua tuh apakah langsung datang atau nunggu hari esok? Alhamdulillah kebanyakan orang tua siswa di SMP 4 itu cepat. Mereka selalu open dengan anaknya ya. Jadi ketika dipanggil, Bu, permisi, assalamualaikum, saya guru SMP Negeri 4 ini, anak ibu ada masalah ini, bisa ibu datang ke sekolah sekarang. Kalau tidak ada halangan kerjaan, pasti mereka datang. Itu pasti langsung datang. Apalagi kalau pakai surat, itu biasanya mereka cepet banget datangnya, karena mereka sejauh ini open dengan anaknya gitu sih. Ya, kemudian masalah sosial, kemudian masalah pembulian ya. Kadang hal-hal kecil ya. Itu nampaknya sepele tapi ada dulu yang suka digedepek bokongnya gitu, ada ya anaknya gitu, tuh masalah sosial. Kemudian kalau masalah belajar ini yang paling sering ya tidak mengerjakan tugas. Tapi saya pernah punya siswa yang disleksia. Nanti mungkin di PGSD ada pelajaran disleksia ya, keterlambatan salah satu gangguan belajar disleksia. Jadi beliau itu kalau nulis kebolak-balik kurang-kurang hurufnya. Jadi angkanya kebalik, kemudian hurufnya itu salah-salah, terus ada yang kurang. Nah, itu kan guru mata pelajaran tidak terima ya kalau anaknya tulisannya begitu. Tapi ada satu guru mata pelajaran waktu itu, guru bahasa Indonesia, beliau bilang, saya kok melihatnya ini nggak bener ya gitu. Tapi ini sebenarnya emang gangguan. Coba saya tanya ke BK ya. Jadi dibawa ke ibu. Alhamdulillah ibu dulu pernah ikut seminar disleksia. Jadi tahu. Jadi sebenarnya anak disleksia itu bukan anak bodoh. Ya. Tapi emang dia begitu cara nulisnya. Cuman dia yang paham tulisannya. Tapi dia tuh nggak anak bodoh. Dia bisa jawab pertanyaannya. Karena di bahasa Indonesia dia tadi nggak kebaca. Nah, jadi tulisannya bingung, jadi agak aneh. Nah, itulah contoh masalah belajar yang menurut saya kayak itu nggak mungkin guru lain tahu. Kenapa? Karena ilmu begini nggak ada di mata pelajaran ya, gitu. Jadi memang dikhususkan di BK. Itulah kenapa sangat-sangat amat perlu BK itu ada di sekolah. Gitu. Kemudian terakhir masalah karir ya. Kebanyakan anak-anak ini bingung. Contoh, ibu biasanya menangani masalah anak yang mau SMA mana, SMK mana. Itu aja sih sejauh ini kayak yang, Bu, saya tuh bingung itu. Nah, itu biasanya kita langsung bikin klasikal, kemudian kita juga bikin konseling individu satu-satu ya. Jadi buat tahu kamu mau kemana, kamu mau jadi apa. Gitu. Kemudian latar belakang apa yang biasanya menyebabkan munculnya masalah pada siswa ini? Sejauh ini kebanyakan masalah itu dilatar belakangi dari rumah ya. Jadi kebanyakan anak-anak ini mencari perhatian, bertingkah laku yang tidak baik itu berasal dari rumahnya, orang tuanya gitu. Kebanyakan orang tua ini mereka selalu memaksakan anak untuk seperti maunya mereka, ya kan? Kamu harus gini, harus
harus gini. Kata harus itu tidak ada harusnya gitu kan. Tapi apa yang didengarkan anak itu orang tua belum tentu ini. Tentu. Kadang orang tua ini, jadi orang tua juga nggak bisa diktator ya. Kayak yang kamu harus ini, kita sebagai orang tua juga harus tahu ini anak butuhnya apa gitu. Anak juga punya hak untuk memilih dong. Nah contohnya begitu. Jadi kebanyakan itu masalah asalnya dari pola didik orang tua sampai ke sekolah kita yang benerin kan gitu. Itu sejauh ini itu latar belakangnya. Biasanya tuh Bu, kalau ada siswa nih bermasalah kan dipanggil ke ruangan BK, itu biasanya siswa tuh langsung datang atau dia bertele-tele dulu gitu? Ada juga yang bertele-tele, tapi kebanyakannya sih biasanya langsung datang. Kalau yang bertele-tele ini anak yang udah akut. Ya, saya pernah punya satu kelas anaknya akut semua. Akut maksudnya gimana Bu? Memang kelas luar biasa. Kalau kita bilang bandel ya nggak bandel ya, cuman banyak melanggar lah intinya gitu. Jadi satu kelas itu ada sekitar 9 siswa saya yang istimewa. Ya, istimewanya adalah mereka itu kalau dipanggil itu muter-muter dulu. Ya kalau udah dipanggil BK tuh muter dulu sampai kantin sana, sampai belakang musola, nanti baru kesini gitu. Meskipun mereka datang, tapi mereka tuh muter-muter dulu. Iya, memperlambat waktu tadi kan. Dan mereka selalu sama-sama melakukan kesalahan. Kalau sendiri 2 orang aja Bu? 9 orang. Jadi mereka keluar cabut dari kelas 9 orang. Mereka merokok di kantin 9 orang. Mereka bawa HP ya 9-9-nya bawa. Nah itu ada ya. Tapi kalau yang anak-anak yang kayak mungkin baru ketahuan ini atau baru ketahuan itu gitu, itu mereka cepat. Biasanya mereka kayak dipanggil kami gitu, tapi datang. Karena kadang ada juga hal-hal yang tidak, yaitu bukan masalah yang dari hal-hal pelanggaran kan, tapi kayak masalah yang tidak terendus, kemudian mereka dipanggil, Bu, saya kenapa dipanggil? Nah, baru kita sampaikan begini-begini, nah barulah terjadi konseling individu. Berarti apakah yang 9 anak tadi itu merupakan masalah terberat bagi Ibu atau ada yang lain lagi? Itu benar-benar masalah yang semua cara sudah saya lakukan sampai akhir. Sampai itu puncaknya sudah masuk ke kepala sekolah. Ya, karena mereka benar-benar yang tidak mendengarkan Ibu lagi gitu. Aduh, bukan cuma ngedengar ya, saya udah pakai token ekonomi supaya mereka tidak terlambat. Token ekonomi itu salah satu trik ya supaya mereka tidak terlambat. Ibu kasih bonus sama mereka gitu, supaya lebih bersemangat. Ya, gitu. Jadi ada ukurannya gitu. Nanti mereka kalau misalnya full 1 minggu datang, poinnya Ibu kurangin 200 bayangkan. 200 tidak berhasil. Ya, kemudian masih buat masalah, masih bermasalah sama guru, masih banting-banting rak sepatu. Ya, kemudian masih jarang masuk di belakang. Kalau upacara atau kultum mereka di kantin nongkrongnya. Itu setiap hari itu poin mereka itu hampir 50 lebih, tidak pernah kurang dari 50. Setiap hari karena lompat pagar, parkir di luar ya. Sampai orang tuanya udah dipanggil berkali-kali tidak juga sembuh. Terakhir kita membuat perjanjian karena sudah meresahkan untuk adik-adik kelasnya yang lain. Motivasi dengan para kelas ini tadi. Oh ya kakak itu aja loh kayak gini loh di sekolah. Kenapa kita nggak bisa? Nah jadi sampai ke kepala sekolah, akhirnya kepala sekolah membuat keputusan untuk memanggil mereka, dikasih waktu 2 minggu. Kalau mereka dalam waktu 2 minggu tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa lebih baik dari hari sebelum itu, ya otomatis kepala sekolah sudah mengembalikan. Berarti mendeo ya Bu? Ya kalau mendeo kasar ya kayaknya mengembalikan ke orang tua lah intinya begitu. Berarti teratasi dengan jika dia tidak berubah tuh dengan kayak gitu ya Bu? Dengan langsung ke kepala sekolah ya, karena orang tua dipanggil, anak dipanggil, kepala sekolah langsung yang bilang itu keputusan pakai surat perjanjian ya. Berarti dari segi masalah apapun jika sudah tidak teratasi tetap kembali kepada kepala sekolah. Iya benar. Berarti nggak semuanya langsung teratasi ya kan? Enggak. Baiklah, itulah tadi beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dan sudah dijawab dengan Ibu Citra. Nah, sekian dari saya untuk memenuhi mata kuliah bimbingan dan konseling diberikan kepada saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Citra Sari yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.